soal bugil-bugil, gereja bugil gue keluarin gitu Oke. loh. Oke? Berarti nanti ini jam 11 kita udah ambil kesimpulan ya. Oke, siap-siap. Oke, baik, terima kasih. Kalau misalkan sudah ini kabarin ini biar saya langsung mulai. Oke, ya dimulai aja. Nah, sekarang kita perhatikan yang soal patung-patung dulu ya. Nah, ini kita bisa lihat patung di sini. Nah, ini nih patung nih. Tuh, ini orang Kristen ini, dia menyembah patung. Tuh. Patung juga tuh. Tuh. Ini nih patung semua nih. Tuh. Tuh. Sampai sujud-sujud ya, Bre. Ini juga. Buset. Nah, ini baru menyembah patung gitu. Kalau ada patung di rumah bukan menyembah. Ini baru pagan itu ya ini nih. Tuh. Ini pagan tuh. Ini berhala Yesus. Terus tadi yang soal gereja juga ya, gereja bugil itu jangan main-main loh. Sini gue buka lagi datanya. Cut. Mana tadi si gereja bugil? Ini yang pedofilia ya. Pedofilia tadi udah bubuk, nggak ada bantahan. Ini yang raja-raja nikah 7 tahun. Mana dia ya? Kok gue lupa naruh di mana? Oh, ini dia. Ini gereja bugil. Ini ada Yesus tuh, patung tuh, berhala Yesus tuh. Ini loh. Jadi jangan dibilang ini tuh gereja sesat kayak Islam, enggak. Islam tuh enggak ada berhala Yesusnya. Terus sambil bugil begini, enggak ada khotib kita bugil-bugil begini tuh enggak ada. Sama ini juga. 1 Yohanes 12:20 itu enggak dibaca ya tadi ya. 1 Yohanes 12:20 mana dia? Kita buka lagi. Kalian orang Kristen itu diurapi Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan. Jadi memang Tuhan kalian yang membuat kalian itu pedofil, senang dengan memperkosa, bikin teroris-terorisan gitu kan, menghancurkan negara Islam. Nah, itu memang kelakuan orang-orang Kristen itu. Nih 1 Yohanes 2:20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi memang Roh Kudus itu menuntun kalian untuk melakukan sesuatu yang menurut Islam itu menjijikan. Jedar, selamat datang di kebenaran. Sama ini juga ya. Tadi yang lu bahas Lukas 19:27, seseorang yang tidak menerima Yesus bla 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 bla. Ngapain sih ditafsir-tafsirin? Seseorang yang tidak menerima Tuhan Yesus akan dibunuh. Itu intinya, akan dibunuh. Dibunuhnya seperti apa? Ya seperti ini. Nih, seperti ini. Tuh. Seperti ini tuh, dibantai, Bre. Roh Kudus menuntun orang-orang untuk membantai yang tidak Kristen. Gitu. Ini kalau kita baca datanya ya, Ikhwan ya. Tuh, ini ya, sakti bet. Nah, ini kalau kita baca di sini ada yang menarik. Nah, ini, tuh. They killed many hundred of Muslim civilians, sometimes in large scale gitu. Mereka membunuh ratusan orang Muslim bahkan di skala yang besar, dan sometimes in large scale massacre, atau di skala besar pembantaian. Ini bre, untung Kristen itu minoritas di Indonesia. Kalau banyak kita dibabat, Ikhwan. Kita dibantai kalau banyak, gitu loh. Ini juga ya. Mana lagi? Nah ini. Terus apalagi? Oh ya, di Indonesia masih ada ini. Nah, ini nih. Ini orang ini dia adalah teroris OPM dan dia adanya di Indonesia. Di menit 1:37 yang bisa kita lihat di bawah, dia mengatakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih untuk membela tanah kita. Kita ini tentara Kristus. Teng, selamat datang di kebenaran. Itu ada bel gerejanya. Gitu. Ini bukan oknum ini. Orang-orang Kristen yang baik kayak Ica itu baru oknum. Kristen yang asli seneng yang ngebantai orang. Dicek dong itu orang-orang pribumi yang ada di Amerika, Kanada, Filipina, kan habis semuanya. Iya enggak? Itulah kebenaran yang ada. Kristen itu udah moralnya amburadul, pemproduksi bokep, dan juga seneng ngebantai yang tidak sama dengan mereka. Thank you. Berapa menit lagi? 42 detik. Oh, masih lama, Bre. Oke, lanjut lagi.
Nah, terus berikutnya juga kalau kita lihat-lihat ya, ini juga si Zhang kan juga mendukung Papua merdeka. Tuh lihat apa dia bilang. Mengingat terjadi upaya pemiskinan dan islamisasi politis sistematis, saya mendukung Papua lepas dari Indonesia. Haleluya, weh, haleluya, weh. Tapi lihat ini juga ada ucapan dari orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi mengingat bagaimana Islam menyelamatkan mereka dari keganasan kekristenan. Jadi setiap tahunnya itu ada perayaan The Jews remember and being welcome in Ottoman lands. Itu kebenaran yang ada. Memang Kristen mau ditutupi sekasih apapun, kasihnya itu berbeda dengan yang ada di KBBI. Thank you. Ya, oke. Lanjut ya. Kalau mulai Ya, bilang ya jadi- kiamat. Cak, mending gini Cak. Sebentar, kiamat mending gini kan ini supaya 11 tank close. Kiamat mending closing. Jadi gue juga closing. Oh, ya, tuh, masih- ngambil ini dulu dianya kesimpulan dari Bang Slamet, habis itu dia closing. Oke. Mulai Iya, ya, langsung aja Ya. dilangsungin aja kiamat lu 10 menit kiamat. menanggapin dulu ya. Satu, mulai ya. Ya, 5 menit aja dulu. Jadi tadi mau mengambil oknum-oknum. Jadi ya boleh. Jadi tadi mau bahas tentang oknum apa, misalkan gereja setan itu ya, mau bahas seperti itu lagi ya itu terserah. Tapi saya kan menunjukkan data-data yang memang itu di dalam internal keislaman gitu. Jadi contoh yang tadi saya tunjukkan nih ya, di dalam, bentar boleh di pause, aku bukakan. Bentar. Nah ini. Jadi aku buka dulu gamenya. Nah ini ya bentar. Jadi tadi kan si Kinanah ini kan dibunuh gara-gara Muhammad ini kan mau ngambil harta orang gitu kan ceritanya. Nah setelah itu Kinanah ini pemimpin dari bangsa Nadir itu, orang Nadir itu dipenggal lehernya sama dari suruhan Muhammad. Muhammad itu menyuruh Muhammad bin Masmalah. Nah, setelah si Kinanah ini dibunuh, lihat, beliau menahan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Jadi ini itu adalah istrinya, istri dari Kinanah yang saat itu baru saja melangsungkan pernikahan dengan Kinanah. Jadi istrinya dari Kinanah ini, istri mudanya ini diambil sama Muhammad. Nah, kita bisa temui di dalam ini 198 ya. Nah, ini buku dari rumah tangga Nabi Muhammad ya. 178. Bentar kok keliru. Bentar. Tadi halaman berapa ya? Bentar. Aku cari dulu. Lo nggak minta pause dulu? Pause dulu lah. Pause. Bentar ya, bentar. Tadi salah lihat angkanya bentar. Kinanah. Kok Kinanah si siapa? Habibah binti Sufyan Safiyah ya. Bentar. Kok aku tiba-tiba lupa sih namanya. Iya, ini Safiyah betul. 187. 187. Nah ini. Jadi ini ya. Jadi di sini dikatakan Safiyah binti Huyaik bin Akhtab. Nah, si Safiyah binti Huyaik ini itu setelah suaminya dibunuh sama Muhammad itu diambil nih. Semua wanita yang bertempatan di tempat itu di Medan Kumus itu ditawan. Jadi wanita-wanita ditawan, laki-laki itu dibunuh, dipenggal-penggal oleh suruhan Muhammad. Jadi di sini kelihatan yang melakukan ajaran peperangan itu siapa. Nah, ini ya. Jadi kalau mau bahas tentang teroris, saya justru menunjukkan kalau Islam, Muhammad itu menyebarkan Islam dengan teroris. Nah, ini kemudian istrinya si Safiyah ini menunduk dengan sangat ketakutan. Bayangkan, suaminya dibunuh, orang-orang dia itu adalah istri dari seorang pemimpin, kemudian masyarakatnya laki-laki juga dibunuh semua ya dengan keadaan tunduk sangat ketakutan. Kemudian di sini Safiyah tampak memelas gitu ya. Ini narasi dari Islam yang sangat menjijikkan bagi saya. Dikatakan memelas, mengharapkan lindungan Muhammad gitu agar tidak sampai dijadikan budak. Nah, budak ini di dalam surah 4 ayat 24 itu budak itu boleh disetubuhi. Jadi itulah bejatnya agama Islam. Bahkan di dalam perang ini Patri ya. Ini saya tunjukkan perang Patri. Jadi kisah dari perang Patri itu adalah penyebaran agama Islam nih.
masuknya Islam ke Indonesia. Jadi penyebaran perang Patri ini dengan apa? Nanti saya tunjukkan. Jadi kemudian Islam ini melakukan perdagangan manusia, nih ya. Jadi ini saya bisa tunjukkan juga sumbernya nanti. Bukti-bukti sejarah yang membenarkan bahwasanya syariat Islam tidak mengharamkan untuk memelihara budak. Jadi ternyata si Safiyah itu diambil sebagai istri karena itu suaminya dibunuh oleh Muhammad, yaitu dia wanita yang masih muda, diambil oleh Muhammad sebagai tawanan, dan ternyata di sini, loncat kores. Wah, ini nanti saya monolog, boleh di-pause bentar? Nanti saya monolog. Mau di-pause? Kenapa lagi? Dia kemana lagi? Gak tahu, lompat. Kayaknya itu tadi gara-gara nunjukin gambar yang gereja setan itu. Kena lagi ya? Kayaknya. Tuh. Makanya jangan diinin lagi. Aduh, si ini mau. Kores, kamu kemana sih? Udah dikasih tahu. Lanjut aja biar supaya ini. Jangan, nanti saya monolog. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya aku nunjukin data yang memang internal Islam, tapi dia yang lari-lari keluar pakai gereja setan lah, dibilang Kristen, kan itu nggak boleh. Logikanya hancur itu. Iya. Gimana sih? Udah aku bilang tadi, kalau yang nggak menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar gereja itu, yaitu gereja setan gitu. Di luar kekristenan, di luar konsili gereja, ya itu sesat. Kores ditunggu ya. Ayo, Kores naik. Ditunggu ya. Tapi kalian berdua bagus loh. Saya suka lihat berdua kalian. Itu smart banget. Itu tanpa ada. Sebenarnya argumen dia itu argumen yang kalau kita tahu tentang kekristenan itu argumen yang receh. Sebetulnya, ini saya jujur aja ya, silakan teman-teman Kristen atau Islam yang jujur dengan pola pikirnya. Itu pelintiran-pelintiran yang receh. Tapi yang saya tunjukkan itu betul-betul data yang nyata gitu loh. Itu yang makanya dia mau bantah apa dari literatur Islam sendiri. Dia mau lari ke oknum, ya itu hancur jadinya. Bahasnya teroris kayak gitu-gitu kan udah nggak sehat. Tapi kalian itu yang saya tangkap di sini ya. Saya suka sama kalian itu sama yang pertama tuh. Kamu sama si Kores. Kedua si Kores sama Bang Alif, baru tuh siapa tuh lawannya tuh dari kitanya. Itu saya lihat enak gitu. Kalau misalnya kita kayak gini gitu ya. Kalau misalkan ini sama-sama nangkep, enak jadinya, nyambung gitu loh. Ada yang nggak nyambung gitu kan. Kalau misalkan berdebat nih nggak nyambung gitu, aduh itu udah pusing kepala saya. Ini yang kan saya diam-diam begini kan suka perhatiin gitu, dengerin gitu ya, enak, makanya saya ketawa sendiri, ini asik orang berdua nih gitu. Nah jadi boleh lah, iya enggak, itu bukan pemecah belah. Maksudnya mereka ini menyampaikannya itu kayak Ki Ahmad sama Kores itu, cara menyampaikan mereka itu tidak ada argumen yang keras gitu. Orang ini cara berargumennya itu ada wibawanya. Satu, ada wibawanya. Kedua, ininya boleh lah. Yang saya tangkap ya. Iya, memang Kores agak bukan ngawur sih. Ya namanya perdebatannya seperti itu. Tidak ada perdebatan yang gimana-gimana. Ada lah, wajar. Kalau pandangan saya sih tidak ada yang gimana. Tapi berdua oke. Saya salut sama ini udah datang nih. Saya salut sama kalian berdua.
Kena lagi ya? Kamu kena lagi? Dengan Kamu kena data-datanya lagi? Kores. Hah? Iya, kena report lagi nih. Ada apa sih? Makanya tadi kan udah saya bilang, Kores jangan diiniin. Nggak apa-apa. Ya udah terserah kamu. Makanya hati-hati. Yang sabar dong, kawanku kekristenan. Kenapa terguncang gitu? Enggak ini apa sih? Nggak ada, Menjijikan bro. kalau kalian Mungkin bilang Saya gua rasa- ini di saya rasa report, bukan terus kalian kekristenan bilang gua kok. kabur. Weh, pribadi Saya gua rasa tuh itu ada bukan banyak. kekristenan. Pribadi gua tuh pancadase tunggal gitu loh. Naikin Triun Slayer Comment Center, tolong naikin. Siapa itu? Karena gua takutnya ini bakal kena ini lagi. Triun Slayer Comment Center tolong dinaikin Yang mana itu? supaya 2 gua. Yang mana? Koma. Nggak ada. Ini kita lanjut dulu aja ya si Ki Ahmad ya. Menghabisi waktu ya. Yuk. Iya, iya. Itu ininya dibawa dinaikin Triun Slayer Comment Center. Yang mana sih itu? Iya, koma Ada ya. akunnya satu lagi di bawah. Trines Layer Iya, koma. Triun koma, Tria. Oke. Ini ya. Sip. Saya ini lanjut lagi ya. Cakep banget. Beuh. Udah ya. Sip, gua aku Satu, Tunggu, dua, tunggu, tiga. tunggu Ya, dong, jadi gua belum ini. Ah, Siapa sih ini? Siapa sekarang? Ki Ahmad. Tadi kan kamu turun, jadi Oh iya ya, saya gua kira gua. stop. Yuk. Oh, tinggal Lanjut 1 lagi. menit ya waktuku. Iya, 1 menit 7 detik ya. Waduh, mau habis. Kita mulai ya. Jadi kan tadi bahas tentang tangan yang dipotong. Itu saya tunjukkan orang yang maling telur, maling tali sama Muhammad, tangannya dipotong. Nah, kemudian saya tunjukkan data di mana Muhammad itu melakukan penjajahan di Islam, dan kemudian kalau budak di dalam surah An-Nisa 24 di situ boleh disetubui gitu. Jadi budak di Islam kalau yang udah ditawan ya akhirnya dia menjadi budak seks gitu. Nah, nanti larinya si budak ini ya akan menjadi tawanan perang yang kemudian itu tadi contoh yang Safiyah itu, yang Sufia tadi itu akhirnya ini ya diambil sebagai istri oleh Muhammad. Nah, itu. Jadi ketika suaminya dibunuh, Muhammad nyuri hartanya itu, kemudian Muhammad ngambil istrinya gitu. Dan itu bagi saya ya itulah teroris yang tadi untuk mengcounter data-data Kores yang itu di luar kekristenan, tapi ternyata itu adalah nabinya sendiri, junjungan yang tertinggi yang seharusnya yang dipotong tangan dan kakinya itu adalah Muhammad, begitu. Ya wis, gitu aja. Silakan. Oke, Silakan sekarang Kores kita ambil apa kesimpulan closing ya. Karena ini room kekristenan jadi closingnya di akhir. Iya. Saya di akhir. Silakan. Loh, Nanti tadi Kores gua- mau kabur lagi ya. Gimana sih gua sebagai Iya. tamu kok closing gua duluan? Iya, biasa di room kekristenan kan begitu. Tapi saya tahu pasti kamu habis ini kabur kayak kemarin. Ketika closing langsung kabur. Gitu. Loh Jangan iyalah ya, kan Kores. udah closingnya udah habis, terus mau ngapain lagi Udah dilanjut? habis. Iya. Ini sekarang Iya, sesi silakan. terakhir. Ini sesi terakhir Ya udah ya. tunggu ya, tunggu. Ini kok data Kesimpulan gua ya. nggak keluar nih. Iya. Sekarang sesi terakhir Habis ini kesimpulan. Kores kabur, lihat. Oh ya nggak Ketika apa-apa, ini saya closing aja gitu karena gue Kores juga mau nggak tahu kabur nanti. ini kekristenan Nggak, udah Kores mulai nggak akan panas keluar, semua nggak di akan sini. mungkin Kores mau Enggak ada yang hianatin panas, Bro. diriku. Terlalu Nggak timpal. panas Kamu semua mau ini. lanjut di Iya room? lihat, Enggak, akun gua biasa udah aja. di report 2. Nah Ya, itu sekarang kan ini kamu gua kena akan lanjut azab. lagi. Itu kamu kena azab, Ya soalnya kamu kalau sesat. azabnya dari Roh Kudus kan nggak Nah, itu. lucu gitu loh. Jadi santai aja lah kalau iniin Kores gitu ya. Udah kita close ini ya. Ini ya terakhir ya. Tunggu. Oke, ini berapa menit? 5 menit juga ya. Bukan. Ulang. Closing ya. terakhir 5 menit ya. Oke. Ya sip, ini kita akan lanjut datanya. Jadi begini, soal Lukas 19:27 Enggak, itu ini- kan ini, kiamat ketar-ketir Kores. karena dia baru tahu ternyata Yesus Kores. itu biadab mengenai ajarannya. Kita Ini lihat di Lukas terakhir 19:27. Closingan. Iya ya. Ya. Oke, kita mulai Nah, ya. di sini di Lukas 19:27 Kesimpulannya. bisa kita lihat di sini. Cut. Akan tetapi semua seturuku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depanku. Lalu kemudian nanti di sini juga dijelaskan gitu.
Hanya perempuan, anak-anak, dan hewan segala ada di kota ini, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri. Jadi perempuan dan anak-anak ini untuk data yang tadi di awal, Ikhwan. Anak-anak untuk pedofilia yang masih dilakukan kekristenan sampai tahun 2023 ini. Perempuan seperti biasa untuk dikawini di Hosea 22. Itu yang terjadi. Lalu kemudian kalau misalnya kita lihat lagi, 1 Samuel 15 nomor 3 ini biadab ini. Ini Yahweh, Yesus, dan Roh Kudus itu merencanakan supaya orang Amalek ini ditumpas segala yang ada padanya. Jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Dar, selamat datang di kebenaran. Kekristenan memang dari dulu biadab. Tadi udah data teroris gua keluarkan semua ya. Ini tahunnya 2020 ke atas, Ikhwan. Kelakuannya yang menghajar semua agama yang tidak sama dengan dia dan tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Pedofilia pun sudah terjadi. Bocah paling kecil itu orang Kristen yang dimana dia melahirkan anak di umur 5 tahun. Bayangin, Ikhwan, gitu. Alhamdulillah Indonesia ini mayoritas Islam. Karena kalau mayoritas Kristen, kita seperti Afrika Selatan atau Uganda atau Zimbabwe, di mana bocah-bocah kecil itu akan dipedofilia, dan itu semua atas nama kasih. Semoga kita selalu dirahmati Allah dan kita tidak diberikan sesuatu yang biadab seperti kekristenan ini. Karena di kita perhatikan, Ikhwan, kita tuh nggak ada yang seperti ini, Ikhwan. Kita tuh nggak ada yang seperti ini. Kita lihat di sini ya. Mana tadi pedofilia udah. Mana tadi si gereja bugil itu ya? Gereja bugil, keluarlah gereja bugil. Aduh, hilang gereja bugilnya, selamat kiamat nih. Ini ya, mana dia? Nanti kena lagi. Ya pokoknya yang tadi data tadi. Oh ini dia. Cut. Nah ini ya, gereja-gereja bugil ini nggak ada tuh masjid bugil. Yang ada gereja bugil. Itulah kenapa ada Yesus. Di sini berhala Yesus mendukung segala praktek dalam kekristenan. Yang penting demi kebesaran nama Kristus. Itu yang terjadi gitu. Ini kita belum ke homok-homok ya. Di mana 20 sampai 50 negara tertinggi perhomokan itu semuanya Kristen. Kenapa? Karena kasihilah sesamamu. Bayangkan, Yesus mengajarkan mengasihi sesamamu gitu. Itulah kenapa Yesus itu nanti akan mengasihi apa yang akan dia kawini di sorga nanti dengan bentuk anak domba. Ini bukan masalah tendeng aling-aling yang kecil, Ikhwan, gitu. Jadi kita harus membedakan mana ajaran yang menjijikan di sorga dan di dunia, mana ajaran yang melindungi dari kejijian di sorga dan di dunia. Sudah tentu Islam itu ada sebagai antitesis dari kekristenan yang dimana moralitas Yunani tapi lebih parah dari itu. Gitu loh. Karena apa? Karena tidak ada kebesaran nama Kristus tanpa penghujatan terhadap Islam. Itulah kenapa mereka selalu iri kepada kita yang membuat Indonesia ini makmur, berbeda dengan Timur Timur serta negara-negara Afrika di sana yang mayoritasnya Kristen, semuanya hancur, makan kayu, dan gerejanya pun tidak bisa dibedakan dengan toilet umum. Inilah yang sedih, Ikhwan. Ketika Tuhan cuma turun 3,5 tahun dan dia hanya on off aja, nggak bisa kelihatan lagi sekarang, tidak ada bedanya dengan orang mati. Gitu. Nggak suka dengan Islam, pindah Uganda, pindah Zimbabwe. Kalau nggak suka dengan Kores, kalian pindah sono ke Republik Afrika Tengah, bergabung dengan Lord Resistance Army atau anti Balaka. Nah di sana tuh, kalian makan daging orang aja di sana, sebagaimana Yesus ajarkan di Yohanes 6 nomor 54. Karena ini kebenarannya, my bre. Ini data-data yang gua kasih ini bukan ini loh, bukan takia Korintus loh. Ini data-datanya asli semua loh. Ini juga lihat coba. Ini penyembahan batu-batu berhala ini cuma ada di kekristenan, bukan ada di Islam gitu. Bayangin, ini juga ya, tuh. Ini patung-patung semua isinya ngapain coba ini orang-orang Kristen begini coba. Karena memang dari Yunani sana itu ditelurkan dan menjadi Kristen. Itulah kenapa pernikahan mereka di gereja sangat persis dengan perkawinan orang Romawi. Karena mereka nggak mau tahu bahwasanya pernikahan Kristen itu jauh lebih rendah daripada pernikahan prostitusi. Di mana satu daging nempel auto suami istri. Itulah kenyataan yang ada dan itulah yang menyakitkan. Dan itulah yang mesti dipahami oleh kawan kekristenan ya. Begitu. Karena kalau tanpa Islam kalian kayak Timor Leste sekarang. Karena Islam lah kalian bisa makmur dan enak menggunakan TikTok serta Zoom. Kalau enggak kalian tuh sendal aja kalian nggak akan punya kalau di Uganda, bre. Gitu. Oke, Itulah kebenaran yang ada. Thank you. Selamat datang di kebenaran. Ya. Thank you. Oke, jangan keluar dulu ya, Kores. Saling menghargai ya. Aman-aman. Gue di sini. Oke, makasih, Kores. Oke, kita mulai lagi ya.
Kalau mau Ya. mulai bilang ya kiamat. Ya, ini saya tunjukkan data ya. Jadi begini, tadi dibilang katanya negara Islam maju dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat ya, di sini dikatakan religion of Nobel Prize ya, winners yang di abad 19 sampai abad 20. Di sini dilihat ya, kekristenan itu 65,4%. 65,4%, Yahudi 21,1%, agnostik 7%, free thinkers 3,4%. Lihat Islam berapa? 0,8%. Sekarang begini, kalau Islam itu adalah agama yang dirahmati oleh Allah, tentu Allah gagal. Kenapa? Karena yang pertama, Allah membuat Islam itu bukan negara mayoritas di dunia. Karena yang mayoritas adalah orang Kristen. Dan terbukti Indonesia sekarang rata-rata IQ-nya itu di bawah rata-rata. Bahkan dikatakan bodoh. Ini saya tunjukkan. IQ Indonesia itu dikatakan 78. Nanti silakan dicari. Jadi dikatakan IQ orang Indonesia itu 78. Nah ini nih. Jadi IQ orang Indonesia itu 78 yang mana mayoritasnya adalah Islam. Jadi ketika kemudian Anda tadi mengatakan Islam ini bersyukurlah kalian inilah, kita justru negara-negara barat itu yang menghasilkan teknologi. Karena orang-orang Kristen lah orang agama yang dirahmati oleh Tuhan gitu. Jadi Anda itu bukan ajaran yang mengikuti Allah, tapi Anda mengikuti Muhammad. Karena apa? Karena Muhammad itu sesat. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan misalkan di dalam ini. Bentar. Ya, saya tunjukkan. Jadi di dalam hadits ya, saya bukakan dulu, boleh di pause bentar? Sorry. Belum saya buka. Bentar. Aduh, nah ini. Di dalam hadis Nasih 904. Nah, di dalam hadis Nasai 904, di sini Muhammad itu menegur seseorang yang sedang sholat nih. Jadi dia sedang sholat, kemudian Muhammad mengatakan, memanggil si orang yang sholat itu. Kemudian si Abu Sa'id ini mengatakan, aku tadi sedang sholat, lantas aku mendatangi Muhammad. Ya, kemudian beliau bertanya, apakah yang menghalangimu untuk menjawabku? Orang lagi sholat sama Muhammad dimarahin karena dia nggak merespon nih, kok respon kabur. Aku menjawab, aku tadi sedang sholat. Kemudian Muhammad mengatakan begini ya, bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Lihat, jadi hubungan dia dengan Allah itu bisa diputus oleh Muhammad karena Muhammad ini adalah Rasul. Artinya Muhammad apa? Muhammad ini setara dengan Allah yang mana boleh mengganggu seseorang ibadah. Harusnya seseorang itu sholat dengan khusyuk, tetapi karena Muhammad ini setara dengan Allah, bahkan saya bisa menunjukkan bahwa di sini prioritas dia berdoa itu kepada Allah, tetapi Muhammad itu lebih dari Allah kekuasaannya. Nanti kalau kita bahas tentang sholawat, yang tadi adalah doa, artinya doa kepada Muhammad, sedangkan di dalam hadis Tirmizi 447 di situ ketika sholawat kepada Muhammad, Allah akan memberikan 10 kali. Artinya Allah dan para malaikat sudah sholawat kepada Muhammad, manusia kepada Muhammad, kemudian akan 10 kali juga ketika sholawat manusia sholawat kepada Muhammad, itu sudah 4. Muhammad menyuruh Allah sholawat kepada manusia, jadi 14-0 antara antara Muhammad dengan Allah. Jadi Allah tidak ada harga dirinya bagi Muhammad. Jadi makanya tadi saya jelaskan, ketika di rumah dari Muhammad itu ada patung, artinya Muhammad itu bukan Islam gitu, tetapi oleh umat Islam itu dikultuskan gitu. Muhammad mengatakan rambutnya suci, air kencingnya suci, mengatakan haram masuk neraka dan seterusnya. Itu kan perkataan Muhammad. Tapi nyatanya mana? Karena Muhammad sendiri mengeprank orang ketika petani kurma yang tadi saya ceritakan gitu ya. Kemudian di dalam ini saya tunjukkan juga. Jadi ajaran Muhammad itu ajaran yang sesat. Kita bisa lihat di dalam Ibnu Majah 4933. Di sini Muhammad menyuruh orang dewasa menyusu kepada orang dewasa. Jadi laki-laki dewasa disuruh nyusu ke wanita dewasa. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Jadi ini adat istiadat pagan, yaitu ketika seorang yang mengambil anak angkat, kemudian anak angkat ini kayak cenderung jauh dengan ibunya, ibu angkatnya, di mana laki-laki itu sudah dewasa. Kemudian Muhammad menyuruh apa? Muhammad tersenyum, kemudian beliau bersabda, aku sudah tahu kalau ia seorang laki-laki yang sudah dewasa, maka Sahlah binti Suhail pun melakukannya, yaitu menyusui ya. Nah, kemudian ini bentar. Nih, susuilah, ini kata Muhammad. Susuilah.
Jadi si Abu Saifah itu disuruh menyusui laki-laki dewasa gitu, di mana dia adalah anak angkat. Jadi seharusnya yang perlu kita kritisi, sebaiknya untuk memperbaiki relasi antara ibu dengan anak angkat, karena anak angkatnya sudah dewasa itu bukan dengan menyusui dia, karena kita tahu laki-laki dewasa pasti ada hasrat. Nah, jadi ini budaya-budaya pagan yang Oke. diadopsi oleh Islam, yaitu Muhammad. Oke, malam ini kita sudah ambil kesimpulannya dan sudah ada sesi-sesinya, tanya jawab dan Ini juga udah mau closing ini. opening ya. Udah puas. Thank you waktunya Ica dan Kiamat.